Oke, baik. Sekali lagi selamat malam kepada semua Bapak Ibu member Live Farm yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas sudah menyempatkan waktunya ya, karena hari ini kita akan sama-sama belajar ya dengan seorang pembicara yang luar biasa yang akan sharing mengenai dua manfaat produk kita yang sangat luar biasa, yaitu Lamine dan juga Cellnergy Wellness Device ya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan profil dari beliau ya. Siapa yang akan berbicara pada malam hari ini? Oke, ini adalah profil dari beliau. Speaker kita adalah Dr. Natalia Tanuwijaya. Ya, beliau uh, lulus dari Catholic University of Atmajaya. Ya, kemudian bekerja di Atmajaya Hospital. Ya, kemudian pernah bekerja juga di Rumah Sakit Umum Siloam dan di tahun 2019 sampai 2022 bekerja di Lifefarm Medical Consultant ya. Jadi beliau ini juga merupakan salah satu uh, Dewan Penasehat Ilmiah ya dari Life Farm ya. Oke, langsung saja kita panggilkan pembicara kita pada malam hari ini, Dr. Natalia Tanuwijaya. Oke, selamat malam Dr. Natalia. Selamat malam semuanya. Halo dokter, apa kabar? Baik, baik banget nih Bu Dian. Terima kasih. Oke, mungkin boleh disapa-sapa dulu ya Bu, untuk semua. Halo semua Bapak Ibu. Aduh senang banget saya bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu. Meskipun hanya di Zoom ya sementara nih kita ya masih nanti masih untuk acara offline masih di planning sama Bu Dian dan Bu Suci nanti mungkin ya. Oke, ya kalau dari saya sih mungkin saya di Livefarm join sudah mungkin hampir 3 tahun, kebetulan tahun 2019 sampai 2022. Di sini saya juga dibantu sama senior-senior saya sebelumnya, Dokter Anduhar, Dokter Kim almarhum ya, sayangnya beliau sudah almarhum, Dokter Kimberly, kemudian juga Dokter Samina. Nah, di sini hari ini saya akan sharing sedikit. Mungkin kemarin itu saya mungkin lebih sharing tentang produk knowledge sedikit. Kalau hari ini mungkin saya akan sharing gimana sih cara kita untuk memaksimalkan penggunaan dari Lamine secara internal dan penggunaan Cellnergy secara eksternal. Jadi buat Bapak Ibu semua nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, atau ada yang ini silakan nanti di akhir presentasi kita akan diskusi bersama. Oke, langsung aja. Oke. Nah, ini kita jalan tahun baru udah mau 2 bulan nih ya, Bapak Ibu. Apa nih yang udah dicapai selama 2 bulan ini? Atau apa yang masih pingin dicapai? Jujur pasti kita semua ada bikin kayak apa ya, wish list lah ya hitungannya ya. Apa yang kita harapkan untuk terjadi di tahun 2025 ini. Apalagi dengan situasi politik yang tidak menentu, dengan lain-lainnya lah ya. Kondisi kesehatan kemarin-kemarin ini sempat ada apa, wabah pneumonia di daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu. Pastinya itu juga akan mempengaruhi apa yang, Bapak dan Ibu, alamilah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini, di Live Farm sendiri, pasti tujuannya yang pasti yang pertama nih, kita join di Live Farm pasti pengennya lebih sehat dari sebelumnya. Mudah-mudahan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari, musibah-musibah lah ya. Kemudian yang kedua juga saya yakin bahwa semua, bapak dan ibu di sini pengen punya side income ya. Kalau misalnya pengen punya penghasilan tambahan, penghasilan lain. Kemudian yang ketiga juga connection dan networking. Jadi, apa yang maksudnya connection dan networking ini, ya dengan kayak kita join di Zoominar seperti ini, Bapak dan Ibu bisa saling kenalan, kebetulan misalnya kalau ada area yang kebetulan area yang sama, bisa bisa jadi lebih dekat, bisa mau tanya-tanya atau bisa mau, prospek bareng, mau, butuh bantuan apa bisa dibantu, kayak gitu. Jadi di sini di Livefarm kita udah kayak keluarga hitungannya, jadi kalau misalnya ada yang mau dibantu, ada yang mau dari Livefarm sendiri akan support banget Bapak Ibu untuk prospek untuk mendapatkan hasil-hasil 3 hasil yang aku sebutin di atas ini, gitu. Next-nya boleh, next slide.
Oke, ini cuman sekedar review aja. Jadi, mungkin kalau, Bapak dan Ibu nih sering dengar kalau misalnya Lifeham itu atau Laminin ini, terapinya itu apa sih yang mempengaruhi stem cell. Jadi aku mungkin cerita sedikit banget tentang stem cell ini. Stem cell atau sel punca adalah sel yang berfungsi memperbaiki atau menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Stem cell ini dia adalah pluripoten ya. Jadi kalau misalnya diceritain sedikit tuh kayak ibaratnya, stem cell ini adalah sel yang mungkin untuk jadi sel apa aja. Dia misalnya kalau misalnya kita contoh di satu bagian organ yang kecil lah ya, misalnya usus kita itu ada mukosanya atau bagian lapisannya yang regenerasi setiap 4 hari. Nah, kerjanya si stem cell itu adalah untuk meregenerasinya, untuk yang bikin setiap 4 hari itu ada gantinya, ada sel-sel yang barunya ini. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, tapi ini nggak cuma di sel usus ya, by the way dia bisa jadi sel darah, bisa jadi sel jantung, bisa jadi sel otot, bisa jadi sel apapun. Seiring dengan bertambahnya usia, stem cell atau sel punca ini akan berkurang dan atau jumlahnya, berkurang jumlahnya atau menjadi tidak aktif. Kenapa? Karena biasanya seiring dengan, kita udah makin usia, perkembangannya sudah maksimal. Jadi kayak misalnya dia hanya membantu untuk meregenerasi sel-sel yang bagiannya kebetulan yang tadi aku bilang, misal contoh, sel kulit. Sel kulit itu setiap 30 hari itu pasti ganti. Makanya kenapa kita bilang kalau misalnya ibu-ibu, mungkin ibu-ibu di Lifeham di sini nih yang suka facial atau peeling, biasanya disarankan sama dokter kulit pasti untuk ngelakuin, facial atau peeling itu setiap 28 hari. Kenapa? Karena sel kulit kita itu bergantinya sekitar kurang lebih waktunya, range-nya di 28 hari. Nah, stem cell itu bekerja di sel kulit juga sama. Jadi dia akan lebih mengarahkan ke sel kulit kita untuk, "Oh ini, bagian ini nih perlu diregenerasi nih, perlu dibentuk ulang, perlu dilapisin lagi." Nah, kayak begitu kurang lebih. Next slide. Oke. Nah, ini, bagaimana laminin bekerja dalam tubuh kita. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin sedikit tentang stem cell, kita sekarang akan ngomongin bagaimana sih caranya si laminin ini yang ngakunya terapi stem cell atau klaim kita adalah terapi yang mengaktifkan stem cell tuh gimana caranya bekerja dalam tubuh kita. Gambar gambar samping ini cuma gambar ilustrasi aja, dia gambar DNA atau kromosom. Dengan masing-masing ada blueprint-nya. Dan, kemarin mungkin udah dijelasin juga, nantinya akan dijelasin lagi, tapi di sini lamina itu bekerja mengaktifkan enzim telomerase atau tugasnya menambahkan gugus terakhir pada DNA. Kenapa penting? Karena biasanya bagian terakhir DNA itu eee, akan bilang sama atasannya, "Eh, ini udah stop nih, jangan replikasi lagi." Biasanya karena kerjanya si, telomer ini memang begitu, dia memang bagian kopi terakhirnya, kopi DNA-nya atau kromosomnya. Nah, itu yang akan terjadi sepanjang kita menua atau sepanjang kita aging. Sepanjang kita bertambah usia, jumlah, stem cell tadi kita akan berkurang atau menjadi tidak aktif dan, itu akan mempengaruhi DNA atau kromosom kita untuk bilang, "Stop replikasinya, stop, sudah tidak perlu membuat kopian." Nah, di sini kalau ada enzim telomerase, dia tugasnya menambahkan gugus terakhir sehingga tetap nih, biar tetap aktif, sehingga tetap bisa, bereplikasi, sehingga bisa mencegah namanya aging, mencegah tuh selnya nggak ada replikasi lagi, nggak ada perkembangan lagi, kayak gitu. Nah, yang kedua juga lamina juga memiliki kandungan FGF2. FGF2 ini apa? FGF2 ini adalah protein yang bertugas memberi signal pada perkembangan dan pembentukan organ, serta mengaktifkan stem cell untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Dia ibaratnya adalah jembatan. Jadi kalau misalnya kita punya sel-sel yang eee, satu dari otak kita mau ngasih signal, satu organ kita yang lagi berkembang atau pembentukan atau, mmm sorry, beregenerasi, itu dia akan nyambungin, jadi mediatornya. FGF2 ini adalah mediator antara organ dengan otak, signal otak supaya ngasih tahu nih, "Eh, ini bagian ini rusak loh, tolong dong bantuin fix it, bantuin perbaikin." Nah, itulah
kerjanya si FGF2. Nah, di sini laminin sendiri punya kandungan keduanya nih, baik enzim telomerase maupun kandungan FGF2. Nah, dari mana, nanti kita kemarin aku janji aku mau sharing sedikit bahan-bahan yang ada di dalam laminen. Next slide aku akan cerita sedikit nih apa sih bahan-bahan yang dipakai di laminen gitu. Next slide. Nah, ini aku, gambar kromosom yang biru ini, biru kuning itu ibaratnya ada telomernya di sana. Jadi bagian terakhir itu shorten, jadi dia akan memendek seiring usia. Ini, tadi kita bilang kenapa di laminin ada FGF2 dan ada telomerase karena kita ngambil stem cell-nya itu dari sel telur yang 9 hari doang. Karena menurut penelitian itu paling efektif dan paling banyak stem cell-nya dan bisa dipakai. Kalau kita ngomongin telur, pasti di sini, rata-rata hampir semua, bapak dan ibu itu kenal ya sama yang namanya telur ya. Kemudian kalau misalnya jadi kalau bapak dan ibu ini kenal telur, telur itu ibaratnya mereka adalah ini, kayak, apa tuh namanya, bahan-bahan kandungannya tuh bagus banget buat kita recovery kalau kita lagi habis sakit, kurang protein aja kita dibilangin, "Hei konsumsi konsumsi, protein ya." Kayak gitu. Nah, ini kemudian juga kalau misalnya kita lagi diet, nah lagi diet, lagi mau diet itu kita setiap hari disuruh makan telur. Jadi telur itu ada banyak sekali manfaatnya dan, di sini di laminen kita tambahin lagi karena kita ambil inkubasinya di saat 9 hari, di saat telur itu sangat-sangat bagus banget, gitu. Oke, next. Oke, ini, tadi mungkin ini cuman rangkuman aja sedikit, di laminen ini kita kombinasinya udah yang paling poten, tapi, next slide lagi, next slide, thank you. Nah, ini kan kita tadi bilang kalau di laminen itu selain kita ambil dari fertilisasi egg-nya ini yang paling bagus, yang 9 hari ini di mana kandungan stem cell-nya paling banyak menurut penelitian ya, dia kan bikin penelitian, Dr. John Eskelin dan Dr. Davidson ini bikin penelitian tentang egg yang diambil pada hari kesekian, kemudian pada hari kesekian, pada hari ke-9, hari ke-11, hari ke-1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, dari semua hari-hari yang itu, yang paling bagus kan tadi telurnya di hari ke-9. Sekarang marine proteinnya kita ambil dari mana? Di Life Farm itu sendiri menggunakan ganggang laut spirulina. Jadi, saya yakin juga kalau Bapak Ibu pasti pernah dengar spirulina atau green algae ini, dia bisa tumbuh di kondisi yang ekstrim. Dia, bisa, maksimalin isi, proteinnya. Kalau biasa tuh dulu-dulu aku sering banget nih waktu kecil tuh dikasih tahu mama, kayak, ini mirip-mirip kayak rumput laut, tapi tuh biasa kadang ada yang air klorofil lah, zaman dulu. Nah, itu kan dia kurang lebih isinya kayak air hijau, diambil dari spirulina. Nah, spirulina sendiri ini bisa jadi bahan makanan, sampai sekarang. Dia dikenal sebagai superfood makanya. Terus dia ini adalah, tumbuhan yang, vegetarian friendly, karena makanya kita bilang kalau di laminen, kalau kadang ada yang nanya, "Kenapa sih kok kayaknya agak amis, ada bahan ikannya nggak sih?" Sebenarnya nggak ada, tapi karena mungkin bahannya ada salah satunya ada telur, jadi di sini, telurnya itu yang mungkin kadang bisa nih bikin rasa yang sedikit amis untuk beberapa orang. Tapi kalau buat saya pribadi karena itu udah dibentukin kapsul, setiap saya minum tuh buat saya nggak ada rasa amis lah. Tapi anyway, mungkin kalau di sini ada yang tanya marine proteinnya dari apa, atau mungkin kadang bapak dan ibu nih mau prospekin orang kemudian nanya, "Ini bahannya apa aja sih? Boleh nggak nih buat vegetarian?" Karena kita tahu sekarang, di maksudnya di generation yang sekarang tuh banyak sekali yang mereka maunya vegetarian friendly karena, lebih lebih apa ya, lebih pengen melestarikan lingkungan lah, kayak gitu. Oke, next. Oke, ini kita juga ada phytoprotein. Phytoprotein di laminen itu isinya dari kacang polong kuning. Nah, ini contoh kacang polong kuningnya, kemarin aku janji aku akan cariin yang sumber source-nya,
karena waktu minggu lalu aku, waktu PK atau product knowledge itu aku nggak kasih gambarnya, belum ada. Nah, ini gambarnya. Kacang polong kuning ini lebih sering aku yakin lebih sering dilihat di masakan-masakan India. Makanya orang sering ngomong itu kayak lentils gitulah yang sorry, sumber protein nabati yang kaya dengan serat. Ini, fitoprotein ada atau yellow peas ini dia sudah banyak sekali potensi konsumsinya karena, banyak sekali studi-studi yang dipelajari itu dia bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa menurunkan tekanan darah, juga mengurangi peradangan. Makanya kenapa kalau di, mostly in Indians lah, in the Mediterranean Mediterranean countries itu mereka banyak sekali make lentils atau kacang ini yang kita bilang yellow peas inilah. Mereka mungkin pakai, mereka mungkin lebih sering ngomongnya lentils. Nah, di sini kacang-kacangan ini karena, banyak sekali manfaatnya dan lagi-lagi ini kan, kacang ya, jadi kita bisa bilang ini vegetarian friendly juga, mengandung mineral yang cukup seperti besi, selenium, magnesium, asam folat, kolin. Ini semua tuh, benar-benar diambil yang paling bagus lah, karena diukur nih kadar proteinnya. Kenapa kita nggak ambil dari misalnya dari green peas lah, kayak gitu. Kenapa kita nggak ambil dari ya peas yang lain atau dari kacang yang lain deh, gitu. Nah, setelah ditimbang dan di-research atau di penelitian, ternyata yellow peas ini adalah termasuk yang memberikan, sumber protein yang, kaya akan serat dan lebih bagus dibandingkan dengan, sumber protein nabati yang lain lah, gitu. Mungkin kalau misalnya kacang almond tuh bagus, tapi misalnya ternyata mungkin dari segi kolesterol atau segi dikombinasinya dengan, bahan-bahan yang lain kurang masuk atau kurang pas, kayak gitu. Oke, next. Next slide. Oke. Di sini kita juga ada 22 jenis asam amino. Di sini ada asam aminonya ada, asam aminonya tadi mungkin sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Ada esensial, ada non esensial, dan ada juga yang, eee, essentially conditional. Nah, di sini aku akan lebih bahas asam amino esensial. Sebenarnya asam amino esensial kita itu ada 9 atau sekarang ini mungkin dari penelitian bisa dibilang ada 10. Kenapa asam amino ini namanya esensial? Karena asam amino esensial itu tidak bisa disintesis oleh tubuh. Jadi dia pasti kita dapetin itu dari exogenous, dari sumber-sumber eksternal. Seperti dari makanan, ataupun dari vitamin, ataupun dari suplemen, ataupun dari dari, pokoknya bentuk yang tidak bisa disintesis oleh tubuh. Sedangkan yang sisanya asam amino non esensial itu adalah asam amino yang bisa disintesis atau bisa diproduksi dari tubuh, diproduksi oleh tubuh lewat makanan. Jadi bedanya apa nih? Bedanya apa nih, Dok? Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tanya nih. Jadi kalau misalnya asam amino esensial itu dia, nggak bakalan bisa disintesis karena ada beberapa enzim-enzimnya yang tidak memadai dalam tubuh kita untuk memproduksi asam amino esensial, sehingga kita lebih produksinya asam amino non esensial, kayak gitu. Ah, di sini kalau asam amino fungsinya apa aja nih? Jadi sebenarnya asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein. Jadi kalau kita protein itu dipecah dari jadi peptide, jadi, peptida, kemudian jadi, lebih kecil lagi, bentuk lebih kecilnya itu yang paling kecilnya itu adalah asam amino. Jadi apa artinya kalau misalnya asam amino yang kita udah konsumsi dari laminin ini dia meningkatkan semuanya, meningkatkan pemulihan, meningkatkan, massa otot. Tadi kita mungkin nonton videonya di awal ya, kalau Bapak dan Ibu yang baru join mungkin nanti akan di-sharing nih sama Bu Dian, apa nih manfaatnya. Tapi dari penelitian-penelitian yang ada, asam amino ini ternyata fungsinya cukup banyak, peningkatan daya tahan tubuh, kemudian pembakaran lemak yang lebih cepat, peningkatan fokus, termasuk salah satunya tadi, penelitian yang sebelumnya dilakukan itu adalah pemberian asam amino ini kepada atlet, kepada orang-orang yang calon atlet. Mereka tuh dikasih, ketika diberikan asam amino, merasakan waktu pemulihan recovery dari, aktivitas mereka sebagai atlet itu lebih cepat. Itu penelitiannya ada dan mereka itu sudah publikasikan, sudah disampaikan, makanya kenapa kalau atlet-atlet mereka akan mengambil suplemen-suplemen protein. Kenapa? Karena suplemen protein itu kandungannya asam amino dan bagian yang paling kecil ini bisa langsung dimanfaatkan oleh tubuh kita.
Next slide. Nah, ini mungkin aku cerita sedikit tentang, udah mungkin agak keluar sedikit, melenceng sedikit tentang imunitas dan telomer. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya nih ya, fungsi telomerase ini tadinya, tadi kita udah bahas di depan bahwa dia mencegah aging. Selain mencegah aging, ternyata aging itu kan mempengaruhi banyak sekali ya. Kayak kita bilang nih kalau aging tuh mungkin kalau kelihatan di muka jadinya bentuknya kerut ataupun bentuknya, apa tuh namanya, lines gitu, kerut atau wrinkles dan lines. Biasanya kelihatan di lines-lines, wajah. Kalau di bagian organ gimana nih Dok kelihatannya? Apa yang terlihat kalau organ kita itu menua? Biasanya fungsinya akan berkurang juga. Baik itu misalnya kita dulu nih waktu umur 17 tahun makan all you can eat, itu gampang banget, kita nggak akan jadi gemuk, paling jadi larinya, ke buang air besar aja. Nah sekarang, ketika kita itu usianya bertambah, metabolisme lemak akan berkurang. Makanya kenapa nih kalau bapak dan ibu ngerasain juga kalau kita makin usia itu bertambah, makanya dibilang jangan makan banyak-banyak atau karena, metabolisme kita akan melambat. Biasanya kita akan lebih gampang jadi buncit, orang bilang, jadi lapisan lemaknya itu lebih susah. Di sini kalau kita, konsumsi, laminin yang ada kandungan telomernya, kita bisa membantu proses metabolisme itu karena tadi, ya ada asam amino yang, proses metabolismenya lebih cepat, proses, pemecahannya lebih cepat, bisa langsung dipakai oleh badan. Bahkan nih ada beberapa customer yang kemarin tuh cerita, mereka, konsumsi laminin itu sebagai salah satu suplemen diet. Jadi mereka tidak makan, mereka kenyang makan laminin. Karena sebenarnya dalam laminin tadi udah ada cukup protein dan cukup asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh yang bisa, memberikan energi lebih buat tubuh kita. Ini adalah penelitian yang dilakukan juga di Live Farm, karena Live Farm, melakukan, penelitian mengenai telomerase enzim activity. Jadi di sini kebetulan ada 9 responden, kita hitung, kita berikan Laminin selama 90 hari, ternyata ada peningkatan dari aktivitas telomer. Ini penelitiannya itu bukan kita bikin di lab kita sendiri, karena kita minta pihak ketiga yang bikinin, karena ini untuk ukur telomer ini mereka harus ambil sampelnya itu tiap berapa hari lah, kalau nggak salah itu tiap 1 bulan, mereka akan diukur nih. Jadi aktivitas enzim telomerasnya ini per respondennya ini akan diukur dan kita bisa lihat di lab ini penelitiannya bahwa memang ada aktivitas. Kebetulan ada yang satu yang aktivitas apa, telomerasnya bahkan aktivitasnya sampai 35 nih di sini kita bisa lihat nih. Dari yang sama-sama mulainya di, 0,1 atau di 1 kayak gitu. Oke, next slide. Ah, kemudian kita juga, bisa lihat di sini ternyata kalau telomer tadi ini atau DNA sorry, di sini kita juga bisa lihat bahwa telomer ini ada departemen, histologi yang mempelajari kebetulan ini adalah paper yang dibikin tentang, pemendekan telomer dan, penuaan dari immune system. Kalau kita bilang nih, jadi waktu kemarin-kemarin ini kalau misalnya telomer ini pengaruhnya apa sih kalau buat imunitas, kalau buat kemarin kayak kita waktu lagi Covid kemarin, ternyata ada loh pengaruhnya Bapak dan Ibu. Jadi telomer ini ternyata mempengaruhi produksi sel B dan sel T. Sel B dan sel T ini apa? Mereka ini adalah sel darah putih yang fungsinya itu menjadi lini terdepan ketika kita mengalami infeksi. Makanya kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah cek lab, itu ada yang namanya neutrofil, ada yang namanya neutrofil segmen batang. Nah, limfosit itu adalah, hasil dari si sel B dan sel T ini. Mereka fungsinya apa? Fungsinya untuk, imunitas atau bagian lini pertamanya. Makanya kalau kita terpapar sama namanya virus, kita akan, daya tahan tubuh kita akan kasih nih, kirim dulu nih pasukannya si sel B dan sel T ini. Biasanya kalau misalnya virusnya ini atau pasukan kita ini, kita dalam kondisi fit, dia akan ter teratasi.
Sedangkan kalau badan kita lagi nggak fit, lagi nggak sehat, gimana? Ya berarti atau pasukannya si sel B dan sel T-nya ini lagi kurang nih. Jadi virusnya garda depannya nggak ada, masuk. Makanya bisa timbul gejala kalau misalnya kita lagi sakit. Tapi kalau misalnya, sorry, timbul gejala ketika kita kemasukan virus atau bakteri ini. Tapi kalau misalnya ada virus atau bakteri, tapi kita punya sel B dan sel T yang cukup jumlahnya, pasukan garda depannya itu cukup gitu. Ibaratnya dia yang lain tuh bawa pistol, kita tuh nggak cuma bawa pistol, kita ada meriam juga, kita ada dynamite. Nah, itu akan membantu sel tubuh kita supaya jadi lebih baik imunitasnya, kita nggak akan timbul gejalanya. Mungkin kadang makanya orang ada yang bilang, kok saya sama-sama minum suplemen tapi, saya nggak sakit sedangkan dia nih, sakit," gitu. Nah, kita kan lihat lagi suplemennya apa, konsumsinya berapa kali, berapa lama, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini, mungkin aku langsung masuk ke Salnergy di sini ya. Tadi mungkin kalau laminannya sudah, nanti mungkin kita akan jelasin ini aku jelasin sedikit tentang Salnergy buat Bapak dan Ibu yang baru join, baru paham, apa sih namanya terahertz itu? Setiap sel dalam tubuh kita itu punya frekuensi, diukur namanya hertz gitu. Nah, kalau misalnya terahertz itu adalah, beresonansi pada frekuensi sel manusia yang sehat, menghasilkan jutaan getaran per detik. Ini adalah hertz, ini biasanya tuh untuk satuan-satuan yang dipakai untuk, apa sih namanya, gelombang elektromagnet. Jadi kayak misalnya di microwave tuh pakainya berapa, ini di sini ada lihat contohnya kalau kita pakai, cellphone atau pakai handphone kita, kemudian berapa nih yang nilainya lebih tinggi lagi frekuensinya. Contohnya buat USG, ronsen, kemudian buat UV. Nah, ini adalah di sini di terahertz ini adalah kita ambil gelombangnya itu dari 1 sampai 10 terahertz yang bisa ternyata bisa, apa ya, bisa penetrasi atau bisa masuk ke dalam sel tubuh kita sampai berapa mili tanpa perlu dibelek, tanpa perlu ditusuk, tanpa perlu, metode yang invasif kayak gitu. Nah, di sini, tentu terahertz ini sudah dipelajari juga dong ya, karena kemarin ada penelitian-penelitian yang bahkan di daerah-daerah Amerika itu mereka di John Hopkins ada punya departemen sendiri loh, khusus buat mempelajari tentang terahertz sendiri dan bagaimana aplikasinya kepada sel, bagaimana aplikasinya ke permukaan, apa yang bisa dipakai atau manfaatnya apalagi sih selain untuk kesehatan. Salah satunya tentu yang kita akan bahas di sini untuk manfaatnya untuk kesehatan lah ya. Untuk koreksi beberapa gangguan. Next slide, next slide. Oke. Kenapa sih mesti Synergy? Kenapa sih mesti punya Lifefarm? Ada loh banyak banget device terahertz atau, banyak sekali di luar sana yang, klaimnya juga gelombang gelombang terahertz gitu. Ternyata di sini, kita kan tadi kita sudah bahas bahwa kita pengen mengaktifkan stem cell secara internal lewat konsumsi laminin. Sekarang kita mempelajari juga gimana caranya biar kita juga bisa merangsang sel kita dari luar. Karena kan tentu, banyak macam ini akan beda-beda dong ya. Lifefarm itu menemukan bahwa ternyata gelombang terahertz bisa mengaktifkan stem cell jauh ke dalam sumsum tulang tanpa merusak sel dan jaringan di sekitarnya. Gelombang ini bergetar pada frekuensi sel yang sehat untuk membantu merangsang regenerasi seluler. Jadi dia gimana caranya? Gimana sih Dok? Jadi kalau misalnya dia lagi getar-getar ketemu sel yang sakit gimana? Nah, biasanya kalau dia ketemu sel-sel yang sakit dia akan, dimatiin dengan, maksudnya sorry, akan dinonaktifkan dengan si gelombang terahertz ini. Makanya dia bisa bisa meningkatkan vitalitas, bisa mengurangi aging lagi tadi kita bilang. Karena dia merangsang regenerasi seluler dan mempercepat perbaikan jaringan. Kayak gitu. Oke, next slide. Sebenarnya di Synergy ini ya, Synergy-nya dari Lifefarm ini ya, kita bisa bilang bahwa dia menggunakan gelombang yang, lagi-lagi udah diteliti nih. Jadi banyak macam nih, ini gelombangnya, gelombang warna. Tapi di Synergy ini kita dapat terapi 3 in 1.
Jadi, terapi frekuensi atau terapi terahertz tadi, kemudian terapi cahaya merah ini yang kedua yang akan aku bahas, dan satu lagi adalah terapi panas, heat. Kalau kita belajar tentang Chinese medicine nantinya, oke nanti kita bahas di terapi cahaya merah dulu. Di sini ternyata kalau misalnya light therapy ini aku yakin Bapak dan Ibu juga pernah dengar dan pasti pernah, ngerasain atau mungkin, pernah denger lah minimal. Nah ternyata, red light therapy ini adalah terapi yang sudah dikenal juga cukup cukup lama, cukup panjang sekali. Udah dari zaman bahla lah ibaratnya. Nah di sini cahaya merah ini bekerja di tingkat sel, merangsang si mitokondria atau mitokondria itu adalah kayak yang tadi di tingkat sel yang pertama tuh, gambar stem cell aku, dia adalah kayak salah satu mesin juga di bawah di dalam sel untuk menghasilkan ATP atau menghasilkan energi kita bilangnya, yang bakal dipakai oleh badan. Nah, kalau misalnya peningkatan ATP tadi kita bilang ini dia kan ini mungkin istilah-istilah yang agak sulit, tapi anyway aku akan jelasin dengan bahasa yang lebih gampang bahwa peningkatan ATP adalah sama dengan peningkatan energi. Kalau kita ada energi yang cukup, berarti kan, eee, punya solar loh. Kalau mau bawa mobil, kita mau bawa kendaraan itu, kalau misalnya kita ada bensin, ada solar kan baru bisa jalan mobilnya. Sama, ibaratkan ATP atau energi itu sebagai bensin atau solar. Jadi kalau, ibaratnya tubuh kita itu adalah mobil, kamu butuh sekali energi untuk melakukan apapun, untuk melakukan perbaikan sel, untuk melakukan metabolisme, untuk melakukan aktivitas apapun, tubuh kita butuh namanya energi, butuh si bensin atau solar ini. Dengan perangkat sel energi dari Cell Wellness dari Lifefarm, dia pakai nih cahayanya dari semua kita lihat nih ya, ini kan ada perbandingan antara warna ungu, biru, hijau, kuning, orange, kemudian merah. Kita lihat bahwa dia menghasilkan, emisi energi yang berbeda-beda dengan frekuensi yang berbeda-beda, tapi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata fungsinya bagus gitu, red light. Makanya kenapa selain dari dulu-dulu nih, kalau dulu, red light terapi ini biasanya orang tuh datang kayak ke dalam suatu ruangan, dikasih kayak lampu, apa sih namanya, lampu tempel lah, lampu yang warnanya merah ruangannya, tapi kita sekarang nggak perlu. Kita bahkan nggak perlu datang keluar, kita cuma perlu punya alat Cellnergy ini. Ini si Cellnergy Wellness ini yang bisa ngasih, cahaya merah ini juga. Next slide, sorry. Aku waktunya udah habis ya? Bentar lagi aku cepetin. Oh, Oke, ke luar slide-nya sebentar. ini nggak apa-apa. Next slide boleh? Oke, yang tadi aku bilang terapi 3 in 1 ini terakhirnya ini adalah terapi panas. Jadi kita bisa bilang kalau terapi panas ini aku yakin juga mungkin kalau Bapak dan Ibu yang pernah pergi ke Sinsek, pernah kan habis diakupuntur terus kayak dikasih panas. Nah, sama. Jadi ternyata kalau namanya heat therapy atau terapi panas ini sudah dikenal juga dari zaman kerajaan sana. Terapi panas itu, bahkan kalau di kita medis tuh kadang bisa kalau kita kompres panas di saat kita lagi misalnya, apa, kaki itu lagi kram atau lagi spasem, itu biasanya kita kasih kompres air hangat, kompres handuk hangat, itu bisa ngurangin nyeri, ngurangin tegangnya otot dan juga meningkatkan relaksasi. Kenapa? Makanya kalau kita habis pergi refleksi lah ya, pasti Bapak dan Ibu mungkin lebih lebih gampang relate-nya nih. Kalau kita habis pergi refleksi tuh pasti dikasih handuk panas tuh, biar, otot-otot kita tuh yang kaku lebih rileks. Nah, sama prinsip dari terapi panas di Cellnergy ini juga gitu, kita kasih udara panas atau kita kasih, mmm, jumlah gelombang panas dalam jumlah tertentu, di area tertentu, ini ternyata bisa meningkatkan aliran darah, mendorong pengiriman nutrisi yang lebih baik ke sel-sel. Pokoknya pokoknya tuh kalau kalau dari segi Chinese medicine tuh tubuh kita nggak boleh dingin, terutama ujung-ujung jari. Ini kan ujung-ujung jari dan ujung-ujung telapak kaki ini paling gampang jadi dingin. Kenapa? Karena mereka yang dikorbanin. Badan kita itu harus di-preserve heat-nya di bagian-bagian organ yang penting, contohnya otak, jantung, dada lah, nih bagian paru-paru. Nah, sama di sini kalau kita kasih heat terapi dari Cellnergy Wellness ini, dia bisa mengurangi transmisi nyeri ke otak.
bisa ngirim nutrisi yang lebih baik ke sel-sel. Jadi, tentunya akan menghasilkan, lebih baik lah secara general, kayak gitu. Next slide. Oke, ini aku udah slide terakhir aku, makanya tadi aku bilang, 2 terapi sinergis memelihara sel punca. Ini di Lifefarm kita udah dikasih kombinasi yang optimal banget. Satu, internal kamu konsumsi suplemennya, 2 si Synergy Wellness ini. Biasanya mungkin kalau cara pakainya detailnya nanti mungkin, mungkin aku karena keterbatasan waktu, hari ini aku akan bahas hanya sedikit sekali kayak gitu, lebih cuman bagian apa, permukaannya lah. Di sini Synergy itu punya 3 3 tadi aku udah bilang. Satu terapi frekuensi yang memang sekarang ini sudah dikenal kayak kita biasa tuh, kayak ultrasound lah ya, kayak dengan jumlah frekuensi tertentu bisa mencapai bagian permukaan tanpa perlu invasif gitu. Kayak sekarang lah batu ginjal, itu kan terapinya juga pakai, frekuensi kan. Jadi dikasih gelombang gelombang elektromagnetik dengan kekuatan tertentu dan dengan frekuensi tertentu, ternyata dia bisa mecahin batu ginjal. Nah, di sini kita juga sama, kita menggunakan terapi frekuensi tertentu untuk mencapai bagian yang, kita pengen capai, karena organ-organ maksudnya tiap area ini akan, eee, butuh jarak yang berbeda-beda. Nah, frekuensinya akan beda-beda juga. Nah, kemudian dia juga ada red light therapy yang tadi kita bilang dulu, zaman dulu, orang tuh mesti pergi ke ruangan, mesti pergi ke satu kayak pergi ke wax center atau apapun itu yang dia khusus tempatnya itu kayak dikasih ruangan yang khusus ada lampunya semua merah. Yang ketiga itu terapi panas tadi, heat therapy. Aku yakin kalau heat therapy sih kayaknya semua orang mungkin udah pernah dengar, cuman, biasanya satu alatnya tuh gede dan besar, jadi orang tuh males. Sedangkan kita sekarang punya alat yang kayak literally cuman kayak alat curl. Alatnya nggak berat, alatnya kecil, tapi bisa memberikan manfaat yang maksimal buat tubuh kita. Termasuk, kombinasi dengan laminin, karena tadi aku bilang laminin itu ngebantu dari dalam, bantu kita dari dalam dan dari luar, kayak gitu. Udah, mungkin hari ini aku share-nya cukup sampai sini dulu. Kemarin aku ada utang sama bapak ibu yang kalau misalnya masih ada beberapa yang pengen tanya nih, sebenarnya laminin tuh ada di PDR. PDR itu adalah Physician Desk Reference, itu adalah panduan dari dokter-dokter Amerika untuk memberikan obat. Itu juga ada, aku udah kasih, artikelnya ke Bu Dian dan Bu Suci, nanti Bapak dan Ibu bisa minta juga. Thank you. Oke, luar biasa sekali tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Natalia. Nah, mungkin juga ada banyak dari Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan nih seputar produk Leminin ataupun Selnergi sendiri ya. Boleh ya kita buka tanya jawab ya, Dokter Boleh Natalia? boleh dong, boleh boleh boleh. Boleh silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ya? Kalau yang mau bertanya boleh langsung tunjuk tangan aja ya. Nanti kita akan spotlight sama kita buka mic-nya. Boleh silahkan, apakah ada pertanyaan? Ya, mumpung Atau lagi mungkin ada di dokter kolom chat nggak? Atau ada di kolom chat, Bu? boleh boleh, atau di kolom chat Karena juga boleh. Di kolom kalau chat yang ini nggak mau nanti ngomong mungkin kadang-kadang ini aja aku juga suaranya agak-agak hilang nih iya, udaranya. tadi di kolom chat belum ada. Tapi boleh ya, boleh kalau yang mau bertanya langsung misalnya tunjuk tangan atau boleh dituliskan di kolom chat ya. Jadi nanti bisa langsung dijawab sama Dokter Natalia ya. Mumpung nih ya ada Dokter Natalia ya ahlinya langsung lah ya istilahnya bisa bertanya ya. Kan, Oke tadinya kalau mungkin ya. aku, coba nanti aku akan usahain supaya kita juga bisa ngobrol sama dokter-dokter yang kemarin dokter luar, jadi kita bisa lihat nih pandangan pandangan dokter, mungkin pandangan dokter di luar yang kemarin itu aku pernah nonton yang dokter Samina lagi cerita itu dia kan memang mempelajari tentang yoga ya, tentang Ayurveda, tentang bagaimana tuh, eee, herbal atau misalnya sebenarnya apa sih yang bisa kita konsumsi sehari-hari tapi bisa bikin badan kita lebih sehat. Nah, di-combine dengan Celnergy ini bagus banget hasilnya buat beberapa klien dia. Itu dia sharing. Nah, mudah-mudahan nanti aku dapat kesempatan lagi, aku akan coba ajak dia untuk sharing sedikit juga nih ke Bapak dan Ibu sekalian, gimana, gitu.
Boleh boleh Mungkin banget. ada Bapak Ibu yang mau tanya atau ada yang mungkin mau oh, iya iya, udah, oke. Silakan dulu, nggak apa. Ya, boleh ya kalau untuk ada pertanyaan atau mungkin, saya dulu kali ya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada pertanyaan nih, saya mau tanya sama Dokter Natalia deh, boleh nggak? Kalau misalnya untuk, eee, Boleh. konsumsi Laminin ini sendiri, terutama untuk ada beberapa yang sudah punya penyakit nih ya, gitu. Nah, itu gimana sih, kira-kira apakah, maksudnya menurut penelitian itu sudah, terbukti sudah lebih baikkah atau gimana? Misalnya contoh penyakitnya kalau misalnya ada alergi gitu. Ah, sebenarnya kalau misalnya, mungkin kalau alergi ini di sini, gimana ya aku jelasinnya. Anyway, misalnya alerginya ini bukan alergi telur ya, karena kan kadang ada Oke. yang orang-orang bilang nih alergi bahan-bahan yang ada di bahan-bahan yang ada di laminen. Seperti yang mungkin tadi aku udah jelasin bahannya kayak apa, kadang ada yang bilang, "Oh saya alergi kacang nih Dok, ternyata saya alergi, telur nih Dok, gimana?" Nah kalau untuk yang alergi, kamu coba minum dulu dari satu atau setengah. Boleh, nggak apa-apa, tergantung. Kalau aku sih sebenarnya satu lebih gampang karena kan ramennya sendiri bentuknya udah kapsul. Jadi kita kan kalau dibuka, kadang tuh orang lebih gampang ngerasain rasanya agak amis atau rasanya agak lebih nggak nyaman. Nah, kalau aku akan kasih bilang kalau misalnya dia bukan alergi yang berat, yang nggak ada alerginya yang bisa sampai sesak napas atau bengkak, itu cobain satu, kamu minum dulu 2 3 hari, kamu lihat. Kalau misalnya dalam 3 hari ke depan ternyata alerginya nggak muncul, atau ternyata reaksinya cuma, gatal-gatal sedikit lah atau merah doang. Nah, kamu boleh lanjutin dengan 2. Naikinnya itu jangan langsung, tapi bertahap. Kalau kalau misalnya untuk yang alergi bahan. Tapi kalau untuk penyakit, sebenarnya untuk penyakit itu dia kan suplemen ini kita konsumsinya in general, dosisnya itu adalah 2 kali 2. 2 kapsul, 2 kali sehari. Tapi kadang ada beberapa yang memang dia bilang, kalau untuk diabetes terus sendiri aku akan nyaranin 3 kali 2. Karena memang kalau kalau ada penyakit tuh, biasanya memang variasi tergantung orangnya, tergantung dia diabetesnya kayak apa, tapi aku akan saranin 3 kali 2 karena biasanya 3 kali 2 ini dari customer-customer yang konsumsi bilangnya, "Ini segini cukup nih, 3 kali 2 nih biasanya," kayak gitu. Minum ini 3 kali 2 tuh dia akan cepat ngefeknya, termasuk kemarin ada pasien yang diabetes, dia tuh tadinya minum 3 atau 4 macam kombinasi obat, tapi belum belum turun gulanya. Terus kemarin kebetulan pas kita lagi sharing-sharing, sharing tentang produk, sharing product knowledge, dia kebetulan diperkenalin sama laminnya sama salah satu IBO, dibilang, "Cobain nih minum, lu cobain minum 1 bulan, ngefek atau enggak." Nah, dia minum, dokternya pun sampai heran, dia kombinasi 2 macam obat aja dari 4 jadinya, gulanya udah terkontrol dengan konsumsi laminen. Makanya aku bilang kalau misalnya, kalau memang ada, kondisi-kondisi tertentu yang mau dikonsultasikan dulu boleh banget, nanti lewat Bu Dian atau Bu Suci, nanti mereka akan infoin ke saya akan kasih tahu nih, "Oh, bagusnya minumnya segini," gitu. Dari pengalaman aku yang kemarin-kemarin mungkin aku bisa sharing lebih Eee, baguslah dosisnya berapa, kayak gitu. Tapi biasanya kalau untuk, konsumsi suplemen ini secara rekomendasi adalah 2 kali 2, gitu. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Inabi ya. Mhm. Ada teman yang tanya, apakah yang sudah berumur 45, wajah penuh fleks, apakah bisa terbantu dengan konsumsi Laminoid dan berapa kapsul per hari? Berarti ini untuk kecantikan ya berarti ya? Mhm. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku, kalau untuk kulit sendiri, kalau flek tuh biasanya emang agak sulit ya. Even maksudnya kita dengan terapi terapi misalnya dengan laser aja dia mungkin akan kembali. Tapi kita bisa bantu, betul, kita bisa bantu, tapi kayaknya lebih bagus kalau misalnya dibantu juga dengan Selnergy. Jadi penggunaan Selnergy-nya yang, mungkin di satu di kulit dan, konsumsi vitaminnya 2 kali 2 tetap. Maksudnya kombinasinya soalnya memang kalau untuk plak karena kan itu dia dalam ya. Ini kita akan coba dengan Selnergy itu dia akan lebih maksudnya paparannya lebih bagus dibandingin kalau kita minum. Karena jujur kalau
flek ini biasanya kan dia pengaruhnya karena pengaruh jenis kulit juga, pengaruh, paparan sinar matahari juga nih. Jadi biasanya, mmm, nggak satu kali terapi lah langsung it's not like magic lah gitu. Memang kalau misalnya even di kecantikan yang kita laser aja itu biasanya flek itu akan berkurang perlahan, nggak mungkin langsung. Tapi aku ngelihat dari penelitian-penelitian yang ada nih selama ini, mungkin konsumsi Lamina ini 2 kali 2 dibantu dengan, paparan cahaya energi. Sehari 2 kali masih boleh. Mungkin dengan yang ringan ya, yang satu aja dulu. Jadi kayak itu semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Ibu Ina ya tadi. Mungkin ada Mhm. lagi atau mungkin dari dokter Natalia ada nggak sih misalnya tips-tips nih buat Bapak Ibu semua yang ada di sini nih terutama nih kalau mungkin pemula ya kalau misalnya yang belum pernah konsumsi terus mau konsumsi laminain gitu apakah ada tips-tips Mhm. tertentu? Kalau kalau menurut aku sih sebenarnya kemarin tuh ada yang nanya nih, "Bu Dian, biasanya umur berapa sih boleh konsumsi suplemen nih?" Kadang ada yang bilang kayak gitu nih. Mungkin kalau aku dari aku sendiri sebenarnya suplemen itu memang dikondisikan untuk usia 12 tahun ke atas. Start from-nya, gitu. Jadi di bawah usia 12 tahun kenapa enggak, Dok? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dari segi penelitian yang ada nih, kalau usia 12 tahun ke bawah tuh mungkin stem cell-nya masih bagus, masih aktif gitulah ya. Jadi kayaknya kalau, belum perlu minum suplemen sebenarnya prinsipnya. Tapi balik lagi, eee akan bergantung pada kondisi setiap orang, karena namanya suplemen. Kan kita kita akan ini terapi stem cell ini makin lama kan dibilangnya aja terapinya yang cater to maksudnya terapinya dispesifikkan buat orang pribadi nih beda-beda nih. Kayak kadang ibu nih mungkin nanya, "Kalau saya nih ada pasien diabetes udah 4 tahun atau saya udah diabetes 10 tahun dengan minum kombinasi obat sudah 2 tapi sekarang sudah maintenance sudah bagus, saya mau minumnya berapa, Dok?" Nah, kalau itu aku bilang biasanya kasih 2 kali 2 aja tuh udah oke. Kalau dia memang sudah dengan obat-obatan barat tuh terkontrol. Lagi-lagi mungkin aku tekanin sedikit bahwa Laminin di sini bukan obat. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu prospekin prospekin, teman Bapak atau keluarga, tuh tolong obat-obatan mereka jangan disuruh stop. Tapi pelan-pelan, kalau memang lihat nih kayak yang kemarin aku tuh kebetulan ada yang sharing customer itu, dia bilang dia dari kombinasi 4 macam obat, dokternya bilang sekarang gulanya udah bagus kombinasi 2 aja, sekarang lagi konsumsi apa emangnya, ada konsumsi, suplemen baru atau ada konsumsi apa nggak yang berbeda. Nah terus dokternya, dikasih tahu kalau, "Oh iya saya lagi cobain suplemen nih dari temen, minum Laminin," gitu. Ternyata dia ngefek. Ya udah, boleh, obatnya jadi 2 dengan suplemen Laminin kayak gitu. Jangan berhenti, "Oh oh saya udah bagus banget nih, saya udah gulanya udah terkontrol nih, oke saya stop semua." Saya cuma akan konsumsi Laminen, jangan. Tolong Laminen itu bukan obat, ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ini konsumsi Laminen aja sebagai obat, takutnya nanti malah ada komplikasi lain gitu yang timbul gitu loh, ya. Terus udah gitu ini ada pertanyaan nih, apakah ada yang tanya, apakah orang konsumsi 1 kapsul saja umur 50 ngaruh nggak manfaatnya? Buat saya semua suplemen yang dikonsumsi oleh orang itu pasti ada manfaatnya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita minum vitamin D nih ya, zaman kemarin Covid nih kan suplemen suruh minum vitamin D. Anda minumnya itu 1 hari, entar 3 hari lagi kalau ingat minum, entar 4 hari lagi ingat minum. Tentu manfaatnya akan beda dengan orang yang konsumsi, oh tiap hari konsumsi nih vitaminnya. Karena dia akan menjaga, kestabilan juga jumlah jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Kalau kita minumnya 1 hari, suka-suka, hari ini minum deh, entar 10 hari lagi baru minum lagi, entar kalau ingat lagi minum, tentu akan beda manfaatnya, gitu. Kalau masalah umur, pasti ada manfaatnya. Mau diberikan asalkan usianya tadi aku bilang usia 12 tahun ke atas yang disarankan, itu baik dari physician physician di Amerika juga akan sama, ngajarin kamu akan minum di atas
12 tahun suplemen, kayak gitu. Jadi kalau di aku pribadi, kalau misalnya dia umur 50 ngaruh nggak? Pasti ada pengaruhnya. Tapi balik lagi, minumnya jangan kayak, "Ya saya udah minum 2 kali, nggak ada efek." Ya, mohon maaf gitu. Tetap aja semua apapun yang di tubuh kita, kamu coba pakai sabun deh. Kalau pakai sabunnya cuma 1 kali, kamu bisa nggak bilang itu sabun itu kamu pakai 1 kali terus kamu bilang, "Oh ini gara-gara sabun ini nih aku kulitnya jadi nggak mulus," atau gara-gara pakai sabun ini 1 kali kulit aku jadi mulus banget. Nah kan orang nggak percaya lah gitu loh kan. Sekarang tubuh kita tetap butuh fase adaptasi. Nah fase adaptasinya ini yang akan berbeda-beda untuk setiap orang, gitu. Aku jawab pertanyaan berikutnya, dokter kalau kakinya sudah hitam karena diabetes, apa boleh pakai Senergy? Minum Laminen berapa? Usia sudah 69 tahun, kakinya kebas. Nah, kebetulan ini nih. Jadi kalau kaki sudah hitam karena diabetes, itu biasanya berarti aliran darah ke sana, ke daerah selnya, ke daerah sel-sel otot maupun sel darahnya itu sudah berkurang biasanya. Kalau pakai Synergy boleh, boleh banget, karena biasanya dia penetrasinya lebih bagus, ba eee, efeknya kayak apa jujur saya belum tahu, tapi kalau dari kombinasinya dengan terapi frekuensi, dengan terapi HIIT, dan terapi, red light ini, biasanya ada manfaatnya. Cuman manfaatnya setelah berapa kali, itu akan beda-beda setiap orang. Kombinasi dengan laminan boleh banget, lebih bagus lagi. Kombinasi dengan laminan 2x2, eee, tadi saya bilang obat-obatan jangan di-stop. Kalau kalau menggunakan laminan atau menggunakan Synergy ini kita kan adalah suplemen ya bentuknya, suplementasi ataupun, membantu. Kita tidak bisa menggantikan obat. Jadi kalau misalnya dia memang diabetes, tetap obatnya diminum, diberikan tambahan Synergy dan diberikan tambahan Laminen, tentu akan lebih baik, gitu. Usia sudah 69 tahun kakinya kebas, itu kebas karena memang tadi saya bilang, aliran darahnya nggak nyampe. Jadi kalau misalnya pakai Synergy, tadi kan kita bilang kalau ada HIIT, itu biasanya, pembuluh darah tuh jadi lebih besar nih, jadi lebih besar-besar sehingga bisa nyampe, nutrisinya lebih baik. Kita harapkan itu bisa membantu, tapi balik lagi, tidak menggantikan obat dan ini bukan sulap, bukan sihir gitu. Jadi pasti pakainya dipakai dulu apa namanya, dalam frekuensi yang rutin, kurang lebih misalnya 1 minggu, kamu lihat bagaimana. Jarak jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Pakai panasnya mulainya dari yang kecil dulu, kayak gitu. Bisa, insya Allah, kalau kemudian nih bilangnya insya Allah lah gitu, dibantu nantinya nih, dengan adanya ini. Karena aku pernah lihat terapi itu, terapi Sinse atau akupuntur. Mereka kan juga pakai sama kayak gitu, dirangsang di titik sarafnya, kemudian dibantu dengan panas, supaya saraf-sarafnya ini kayak diaktifin gitu. Jadi kalau tadi kita punya, alat Synergy ini yang bisa ngasih manfaat manfaat akupuntur plus penghangatnya ini, kenapa kita nggak coba gitu. Kalau aku sih bilang boleh coba, gitu. Jadi boleh dicoba ya tadi untuk dengan apa perpaduan apa sel energinya ya. Betul betul betul, cobain Synergy plus, Lamina aja. Kalau misalnya takut nih karena mungkin dia obatnya sudah kebanyakan, kamu kasih mulai dari 1 kali 2. Jadi 2 kali 1, sorry, maksudnya 2 kali 1 kapsul sehari. Kamu kasih Synergy-nya 2 kali juga. Kamu arahin jangan terlalu dekat, karena kadang-kadang takutnya kalau dia diabetes yang ini tuh dia lukanya lebih gampang, lebih lama kering. Jadi jangan sampai dia karena panasnya terlalu dekat malah jadi luka, kayak gitu. Panas Oke. pakai yang kecil dan kasih jarak dulu. Dia biasanya sih kalau kalau kayak kita kalau di terapi akupuntur atau di terapi dari Chinese medicine tuh biasanya kasih jarak sekitar 15 senti, gitu. Oke, 15 cm ya, oke jaraknya ya. Oke, kalau tadi pertanyaannya Bu Ina itu tadi sebenarnya apa namanya kalau minumnya cuma satu aja tapi rutin gitu misalnya setiap hari gitu itu tetap ngaruh kan ya? Tentu, kan aku udah bilang kalau suplemen ini, efeknya ke badan tiap orang akan beda-beda. Ya. Dia akan ngerasain efeknya berapa lama pun beda-beda. Kalau jujur, kalau aku ngerasa kalau minum
minum suplemen ini selama selama di live farm, selama ada pasien yang konsultasi ke kita itu, paling cepat mereka ngerasain efek tuh 2 minggu konsumsi. Karena, ya biasanya memang itu fase adaptasi yang wajar gitu dalam tubuh kita. Kita nyobain apapun itu biasanya waktunya segitulah gitu. Karena kan itu tambahan badan, tambahan tambahan yang kita kasih ke badan yang kita bisa, apa ya, kita pengen coba nih manfaatnya seperti apa gitu, kita pengen lihat gitu. Kadang ada yang memang sudah minum suplemen banyak banget dia sampai bingung nih, "Gua minum ini tuh berapa biji lagi nih tambahannya, boleh nggak dikonsumsi barengan sama vitamin yang lain?" Kalau misalnya konsumsinya dengan vitamin C ataupun D, boleh. Kenapa? Karena, C lah, sorry, kalau konsumsinya dengan A, D, E, K karena mereka larutnya dalam lemak, tolong dibatasin, nggak terlalu banyak jumlahnya. Karena di Laminen sendiri dia ada kandungan kandungan multivitamin mineralnya cuma nggak banyak juga. Jadi kalau misalnya kalau konsumsi vitamin A, D, E, K karena mereka larutnya dalam lemak, biasanya nggak bisa langsung dikeluarin dalam badan. Kalau kamu konsumsinya vitamin B, C, kamu mau konsumsi barengan dengan laminen silahkan. Kenapa? Karena dia larut dalam air, jadi kalau lebih tetap tetap bisa, tetap bisa larut tetap dikeluarin lewat kencing gitu, kalau lebih jumlahnya. Jadi nggak perlu takut. Tapi kalau misalnya yang larutnya dalam lemak, ya dilihat aja butuhnya berapa, ya minumnya jangan lebih-lebih kayak gitu. Terus selain kombinasi dengan laminan juga kamu minum vitamin A, D, E, K jumlahnya jangan terlalu banyak lah, karena dia larutnya kan dalam lemak, jadi lebih lama untuk dipecahin di badan. Biasanya dikeluarin dari badannya tuh lebih lama gitu. Mmm, jadi pertanyaan Bu Julianti boleh ya, di apa namanya, coba laminannya juga ya tadi ya? mhm. Oke, mungkin ada satu lagi nih pertanyaan dari Bu Ina ya. Jadi untuk estetik kulit umur 50 tahun minum 6 sampai dengan 9 kapsul ini apakah termasuk overdosis atau boleh-boleh saja? Oke gini, jadi kalau misalnya untuk estetik sendiri, kan kita minum, kalau apapun ya minum itu kan nggak langsung ya, nggak direct. Sama kayak ibaratnya kita minum vitamin E untuk kulit. Lah, aku cerita mungkin sedikit. Minum Naktur E deh buat kulit. Apakah kita minum ini akan langsung ada efeknya? Enggak. Biasanya kita akan lebih lebih efek kalau ke kulit itu sesuatu yang diaplikasikan secara eksternal. Misalnya serum, misalnya, krim, itu dia akan efeknya akan lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi lewat oral atau konsumsi lewat minum. Nah, kalau misalnya ditanya overdosis apa enggak, sebenarnya dari suplemen sendiri tadi dibilang bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan yang tidak larut bukan bahan-bahan yang larut dalam lemak gitu hitungannya. Tadi kan sisanya kalau protein semua sisanya akan dibuang lewat badan. Jumlahnya berapa sih yang bikin overdosis sebenarnya, tiap orang akan beda-beda. Tapi kalau dia sehat, nggak ada masalah apapun, nggak ada penyakit apapun, eee, setahu aku sih sampai 12 caps tuh masih boleh. Meskipun rekomendasinya balik lagi, rekomendasi dari PDR, rekomendasi dari dokter-dokter yang ada itu biasanya 2 kali 2 aja kalau untuk sehat, itu. Soalnya kamu minum minum jumlah yang banyak, kalau untuk hasilnya kamu pengen lihatnya dari segi estetik atau dari segi, eksternal, itu akan lebih cepat kamu pakai sesuatu yang eksternal juga. Kayak ibaratnya kayak krim, serum, atau, lotion itu akan lebih cepat efeknya dibandingkan dengan minum, itu udah pasti. Karena kalau kamu minum, itu akan dicerna lagi, akan untuk sampai ke bagian yang nantinya membutuhkan itu ada waktunya. Makanya kenapa kan kalau misalnya kamu pakai sunblock kan selalu pakainya nggak ada sunblock yang bentuknya minum kan, karena memang nggak bisa, dia nggak bisa ngelindungin dari sana gitu loh, gitu. Jadi emang kalau misalnya konsumsinya untuk internal, untuk dalam, sebenarnya maksimalnya itu 12. Tapi, balik lagi, kalau saya pribadi saranin 2 kali 2 aja, kalau untuk maintenance kesehatan aja, gitu. Oke ya, jadi kira-kira itu tadi jawaban dari Dokter Natalis. Sebenarnya kita juga ada sih ya produk eksternalnya juga, tapi belum masuk ya. Nanti soon Heeh. mungkin
bisa masuk. Jadi Bapak Ibu semua selain bisa dari dalam juga ada perawatan juga dari eksternalnya, tapi yang kali ini boleh dimaksimalin dulu dengan laminin dan juga sel nerginya. Ya, Iya. oke. Kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan, Dokter Natalia ya. Jadi mungkin ada tambahan lagi nggak dari Dokter Natalia sendiri tadi? Heeh. Iya. Enggak sih kalau dari saya mungkin, sementara itu dulu. Paling kalau yang mungkin tadi Bu Dian sempat tanya nih pertanyaannya, mungkin aku sharing sedikit nih pendahuluan ya Bu Dian ya. Nih kalau nanti udah mau deket Boleh. bulan puasa nih, jadi kalau teman-teman Bapak atau Ibu atau mungkin kebetulan keluarga atau, rekan yang diberikan laminan ini bingung nih kalau puasa minumnya gimana. Ini aku ada kemarin itu waktu waktu kerja di Live Farm itu kebetulan ada salah satu karyawan kita juga yang puasa dan dia minum Laminan. Dia bilang dia sahur kadang lupa ya, itu dia makannya cuma 2 Laminan cukup loh, tahan puasanya katanya, sampai jam 6. Tapi anyway, kalau misalnya selama puasa sama minumnya juga 2 kali 2, 2 pagi hari saat sahur atau setelah sahur, 2 lagi nanti setelah buka. Bukanya setelah buka, sebenarnya emang konsumsi suplemen tuh lebih bagus setelah makan, kayak gitu. Jadi, lebih lebih takutnya kan kalau ada MAH atau apapun, meskipun balik lagi, punya kita itu kapsul salut gula, jadi tidak akan mempengaruhi MAH secara general lah, tidak akan menyebabkan gastritis atau apapun. Tapi, eee, kalau misalnya memang mau ditanya pas lagi puasa, ya mungkin konsumsinya itu tadi 2 saat sahur dan 2 saat buka. Dah, Oke, kalau pas gitu. diminumnya tuh misalnya sebelum tidur gimana, Dok? Boleh boleh juga, tapi kalau kalau aku pribadi, aku lebih suka minum suplemen, pagi sih, karena kita kan mau beraktivitas, jadi itu kan butuh energi yang lebih banyak ya dibandingkan saat tidur gitu, kalau aku pribadi. Tapi kadang ada yang bilang, mereka mau minum, Laminen sebelum tidur karena membantu mereka untuk tidur, ada juga, karena ada penelitiannya memang. Ada yang minum minum Laminen, sebelum tidur supaya biar dapat efeknya bisa tidur nyenyak gitu. Ya kalau memang nyamannya begitu boleh, tapi kalau lagi-lagi kalau buat aku pribadi karena, biasanya aku aktivitas pagi, aku akan saranin tuh, minumnya pagi sama sore setelah makan gitu, jadi dijedain waktunya. Karena ada beberapa juga yang memang dia minumnya sebelum mendekatin sama sebelum tidur banget, dia bilang malah jadi kayak ada kadang hawa amisnya keluar gitu, kayak, gitu loh. Kayak sendawanya ada baunya gitu loh. Balik lagi, nyamannya aja, nyamannya bapak dan ibu aja yang memang udah konsumsi. Kalau buat saya pribadi, saya nyamannya minumnya pagi dan sore, gitu. Oke. Oke, kalau gitu kayaknya sudah semua pertanyaan juga sudah terjawab. Terima kasih banyak nih Dokter Natalia untuk waktunya, untuk sharingnya, terus juga sudah menjawab pertanyaan semua ya dari Bapak Ibu yang ada di sini ya. Ya, Dan pastinya nanti kita akan ketemu lagi ya di lain kesempatan, lain training untuk membahas materi-materi yang lebih berbeda dan menarik lagi ya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Natalia. Sehat dan sukses selalu buat Dokter Natalia. thank you Thank Mbak Dian, you. thank you semua Bapak Ibu waktunya juga udah dengerin saya kuar-kuar nih, ngoceh. Thank you ya, thank you semua, thank you Mbak Dian. Saya izin leave ya, Oke, thank thank you. you. Ya, thank you, dokter. Oke, Bapak Ibu semua, baik dengan demikian berakhir pula untuk training produk pada malam hari ini ya, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan training-training yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.